Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Bisa Dwi Cahyani, akan memaparkan materi mengenai sejarah komputer. Sebelum membahas sejarah dari komputer, apa kalian tahu arti dari komputer? Ya, benar sekali. Secara umum, komputer merupakan seperangkat elektronik yang dapat menerima masukan atau input, dan selanjutnya melakukan pengolahan atau proses untuk menghasilkan keluaran atau output. Berikut ini adalah pengertian komputer menurut beberapa ahli. Menurut Hamasher, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output yang berupa informasi. Menurut Blismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas untuk menerima input, memproses input, menyimpan perintah dan hasil dari pengolahan, menyediakan output dalam bentuk informasi. Menurut Sanders, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan agar secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan dalam memori. Menurut Fiori, komputer adalah suatu pemroses data yang dapat melakukan perhitungan besar secara cepat, termasuk perhitungan aritmetika dan operasi logika tanpa campur tangan manusia, selama mengoperasikan pemrosesan. Alat pengolah data dibedakan menjadi 4 golongan besar: peralatan manual, mekanik, mekanik elektronik, dan elektronik. Sejarah komputer dimulai pada tahun 1801 oleh Joseph Marie Jacquard, menggunakan kartu-kartu berlobang untuk membuat pola-pola berbeda dan unik. Pada tahun 1920, Charles Babbage mendesain komputer terprogram untuk pertama kalinya. Namun, komputer ini belum pernah dipublikasikan karena masalah keterbatasan teknologi dan dana. Baru pada akhir abad ke-19, Herman Hollerith membuat sebuah mesin pengolah data skala besar dengan memanfaatkan kartu bergelombang menggunakan tabung vakum. Pertengahan abad ke-20, dengan mulai dikembangkannya komputer digital, beberapa tahun kemudian komputer analog semakin jarang digunakan. Loncatan teknologi komputer yang paling besar terjadi sekitar tahun 1930-an, ditandai dengan dipergunakannya teknik pemrograman digital yang lebih fleksibel yang merupakan fitur penting komputer modern. Sejak saat itu, komputer modern mulai dikembangkan di mana-mana. Abakus yang muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini, dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Alat ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Pascaline. Pada tahun 1642, Blaise Pascal yang pada waktu itu berumur 18 tahun menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerik atau numerical wheel calculator untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Alat ini memiliki 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Kelemahan alat ini hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan saja. Arithmeter. Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar. Kalkulator mekanik Colmar, arithmeter, mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dalam kalkulasi. Differential machine. Awal mula komputer yang sebenarnya dibentuk oleh seorang profesor matematika Inggris, Charles Babbage. Pada tahun 1822, Babbage mengusulkan suatu mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial. Mesin tersebut dinamakan mesin diferensial dengan menggunakan tenaga uap. Analytical engine. Asisten Babbage memiliki peran penting dalam pembuatan mesin ini. Selain itu, pemahaman Augusta yang baik tentang mesin memungkinkannya membuat instruksi untuk dimasukkan ke dalam mesin dan juga membuatnya menjadi programmer wanita pertama. Komputer generasi pertama, tahun 1946 sampai 1950. Komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Komputer ini murni mesin hardware, tidak mempunyai sistem operasi. Pengguna bekerja pada sejumlah switch atau saklar pada panel depan baik untuk start, run, dan halt komputer. Status internal ditampilkan pada sejumlah lampu pada panel depan.
Umumnya dapat dioperasikan oleh desainer atau programmer karena kompleks. Untuk bahasa yang digunakan pada komputer generasi pertama ini adalah bahasa mesin yang berbeda setiap komputer. Berikut ini adalah contoh-contoh dari komputer generasi pertama. Ciri-ciri komputer generasi pertama. 1. Penggunaan tub vakum. 2. Adanya silinder magnetik. 3. Instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk tugas tertentu. 4. Setiap komputer memiliki kode biner yang berbeda atau disebut bahasa mesin. Komputer generasi kedua, tahun 1959 sampai 1964. Pada generasi ini, komputer sudah menggunakan transistor sebagai prosesornya, dan mulai digunakan pada tahun 1956. Penemu transistor itu adalah 3 orang fisikawan asal Amerika, yaitu John Barden, Walter Brattain, dan William Schottky pada tahun 1948. Transistor menggantikan tub vakum sehingga ukuran mesin yang besar menjadi lebih kecil. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Stretch, dan Sperry Run membuat komputer bernama Lark. Berikut ini adalah contoh-contoh komputer generasi kedua. Ciri-ciri komputer generasi kedua. 1. Menggunakan transistor sehingga ukurannya lebih kecil. 2. Adanya pengembangan memori inti magnetik. 3. Penggantian dari bahasa mesin menjadi bahasa assembly. 4. Muncul bahasa pemrograman COBOL dan Fortran. 5. Digunakan PCB sebagai pengganti sirkuit pengkabelan. Komputer generasi ketiga, tahun 1964 sampai 1970. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tub vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang berpotensi merusak bagian internal komputer. Batu kuarsa atau quartz rock adalah solusi masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit berintegrasi (IC) di tahun 1958. Kemajuan komputer generasi ketiga adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Berikut ini adalah contoh-contoh komputer generasi ketiga. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. 1. Penggunaan IC. 2. Ukuran komputer menjadi lebih kecil. 3. Ditemukannya sistem operasi. 4. Perusahaan terkenal seperti IBM, Univac, HP, IC, dan DEC mendominasi industri komputer. 5. Penggunaan komputer dalam suatu pemrosesan yang kontinu dan sektor manufaktur menjadi populer. Komputer generasi keempat, tahun 1979 sampai sekarang. Suatu lempengan persegi 4 yang memuat rangkaian-rangkaian. Komputer generasi keempat memiliki ciri bahwa komponen yang digunakan sudah beribu-ribu IC yang dijadikan dalam sebuah chip yang disebut dengan LSI atau disebut juga dengan Bipolar Large Scale Integration. Juga telah dikembangkannya mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Istilah chip digunakan untuk menunjukkan rangkaian terpadu IC. Berikut ini adalah contoh-contoh komputer generasi keempat. Ciri-ciri komputer generasi keempat. 1. Dapat menggunakan LSI. 2. Sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip memorinya. 3. Dipasarkan juga pada sektor perorangan. 4. Selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa seperti laptop. Komputer generasi kelima. Sama seperti komputer generasi keempat, komputer ini masih fokus pada pengembangan peningkatan kepadatan chip yang sangat besar hingga jutaan transistor. Teknologi VLSI merupakan produk terbaru hasil pengembangan dari teknologi LSI sebelumnya. Banyak kemajuan di bidang desain komputer, dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model von Neumann. Model von Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara bersamaan. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Berikut ini adalah contoh-contoh komputer generasi kelima.
Ciri-ciri komputer generasi kelima. 1. Masih menggunakan teknologi LSI yang tentu saja memiliki banyak pengembangan. 2. Fitur-fitur yang semakin banyak. 3. Pemrosesan informasi yang jauh lebih cepat. 4. Kemampuan multimedia yang jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi keempat. 5. Ukuran komputer yang semakin minimalis. 6. Adanya kecerdasan buatan. 7. Adanya teknologi superkonduktor. 8. Mengkoordinasikan CPU secara serentak. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum.